Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series kita di pembahasan Allsoft yang menggunakan nanti kita gunakan Laravel, Lightware dan juga filament. Oke, di video kali ini setelah kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat migration ya. Nah, kita kan langsung mau coba menggunakan filamentnya. Oke. Sini untuk our surface kita akan jalan dulu URL-nya dan berjalan yes. Oke, kalau kita lihat ini adalah laman page-nya ya, welcome page dari Laravel 12 sangat-sangat simpel. Oke, di video kali ini saya akan menggunakan bantuan dari ChatGPT untuk di beberapa poin nantinya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran di sini. Nah, kita buka dulu di sini. Oke, ini bisa kita tutup dulu karena mikirnya kemarin kita sudah buat di bagian models dan juga migration itu udah selesai. Sekarang teman-teman bisa migrate dulu untuk datanya. Jadi biar dia jadi lebih stable. Nah, ini caranya adalah gini. PHP artisan migrate. Dia lengkap. Dia bisa migrate. Oke. Di sini dia sudah melakukan migrate. Nah, ini teman-teman bisa langsung lihat di bagian database. Nah, database kita kan pakai database SQLite gitu. Sebenarnya kalau di sini kan kita gunakan Hort ya, jadi ada satu komen, ada satu um, apa namanya itu kayak sebuah komen di terminal yang kita jalani yaitu PHP Artisan Serve gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan udah pakai langsung Hort itu dia udah otomatis jalan, jadi nggak perlu lanjut. Nah, ini teman-teman langsung buka aja di sini. Nah, untuk sini akan saya tambahkan informasi ya, biar teman-teman bisa nampilin ini. Ini teman-teman harus punya namanya extension dulu. Nah, nama extensionnya itu adalah sekitar sebar ini SQLite viewer. Kalau teman-teman nggak punya extension ini, dia pas kita klik ini nggak akan ada tampil apa-apa. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya. Di sini kita udah punya banyak tables dan di setiap tables sudah ada kolom-kolomnya. Nah, oke. Kita akan ngebuat dia itu menjadi suatu tampilan login dan data-data yang bisa kita akses dengan tampilan UI. Nah, itu kita menggunakan yang namanya filament, teman-teman. Di sini kita bisa buka filament. Langsung aja teman-teman data. Open source UI framework with Laravel Lightware to help you save admin panels and app files gitu. Jadi kalau kita pengen bikin panel admin itu kita bisa menggunakan yang namanya filament gitu. Filament ini mirip dengan admin LEA yang dulu pernah kita bahas. Bedanya kalau admin LEA itu kan dia berbasis Tailwind CSS. Nah, kalau filament ini dia berbasisnya itu ke Laravel gitu, teman-teman. Caranya gimana jalaninnya? Kalian tinggal get started aja sini. Lalu kalian get started lagi. Cuman di sini saya mau ganti versi ya. Kita pakai versi yang 3.3. Oke. Nanti kalian udah tampil gini ke filament docs. Itu langsung ke panel installation. Nah, di sini teman-teman tinggal ngikutin aja nih. Ini tinggal disalin. Sat, ambil, Ctrl C, kita ke terminal kita nih, kita salin. Biarin dia salahin dulu. Ini malah agak lama ya. Biarin aja dia akan salin dulu. Oke, salin. Nah, ini kemarin agak
lama di sini di sekitar 3 sampai 5 menit. Tinggal ditunggu aja teman-teman. Oke, sabar kita nunggu dia. Oh, mungkin sambil nunggu kita bisa bisa nyari tahu nih tentang filament. Teman-teman bisa search mungkin di YouTube gitu. Asli. Nah, apa itu filament? Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, ini tuh seperti library lah gitu ya untuk Laravel yang buat bikin admin panel. Jadi kalau teman-teman pakai ini itu nggak perlu ngoding dari awal gitu, nggak perlu bikin dari awal, nggak boleh ngupload dari awal gitu. Jadi kalau di filament ini dia sudah eh, apa namanya, tinggal teman-teman install, jalani, udah teman-teman langsung bisa bikin satu page, satu laman page buat admin panelnya. Dan itu udah termasuk tuh ada loginnya, udah gitu, udah middleware gitu kan. uh, terus di sini juga kalau bisa kita tahu fitur utama itu ada Cloud Generator, UI modern, resource base gitu. Jadi kita bisa buat resource, jadi nanti kita langsung bisa bikin from dan tabelnya secara otomatis gitu. Jadi lebih simple gitu. Ini nanti kita juga akan bahas di video kali ini gitu ya. Lalu bisa plugin, integrationnya juga lebih gampang. Tapi perlu diingat base-nya itu adalah Laravel, yang artinya itu base-nya adalah PHP gitu. Karena Laravel kan framework dari PHP ya gitu. Lama juga ya ternyata ya. Awalnya lama sih kan jadi sabar gitu. Nah, ini kita akan coba search juga sambil nunggu ada filament. Terus kita coba nih bandingnya apakah sesuai dengan saya katakan, apa perbandingan dari filament dan uh, admin LTA ya, ke source ya. Jadi sama-sama mereka, tapi dia punya beda level gitu. Jadi kalau konsep yang dipakai di filament itu dia langsung PJ Laravel nyambung ke backend gitu. Jadi dia udah nyambung nih ke backend. Nah, tapi kalau admin LTA itu dia cuma template HTML-nya. Jadi dia cuma UI frontend aja. Jadi kalau di filament, pakai filament nih, dia itu udah otomatis kita bisa bikin panelnya dan panel itu bisa aktif langsung nyambung ke database kita. Sedangkan admin LTA itu enggak, dia cuman um, biar kita bisa bikin laman HTML-nya aja. Jadi logika code-nya dapat, tapi kita harus apa namanya, konfigurasi lagi biar dia dapat sambung ke database gitu. Jadi langsung generate resource buat tabel database. Jadi kalau di sini kita langsung bisa nih bikin resource buat tabel database-nya gitu, nggak perlu manual lagi. Tapi kalau di sini dia kan bukan bagian dari Laravel, kalau LPA, jadi kamu harus integrasi manual. Jadi pasang template template-nya, styling, gitu. Ribet lah gitu. Makanya eh, apa namanya? Kalau mau mudah itu sebenarnya paling gampang pakai film. Dia itu udah kulitnya otomatis dan lain-lain. Jadi kalau film ini, nah ini kita kasih lihat ya. Di sini kan kita udah install filmnya. Install nih udah jadi. Itu kalau kita udah install gini kita harus bikin aduh. Nah setelah kita install kita nih bikin panel PHP artisan filament install. Coba cek, enter.
kita namanya admin aja ininya sesuaiin Aldon repo to GitHub nggak perlu, kita ini aja mau. Oke. Sekarang kita tinggal bikin ini ya, filamen user. Jadi di sini kita akan bikin apa namanya tampilan awal. Kalau kita gini kan ini teman-teman tinggal ketik ini, enter. Misalnya name-nya di sini admin ya, admin admin uh, my.com admin. Oke. Kayaknya ini ada kesalahan ya. Kita, sini kita tutup, sudah kita tutup. Oh, kita harusnya bikin ini ya, resources. Oh, salah, salah, salah. Oke, kita udah pakai ini. Harusnya kita pakainya insert resources. Nah, ini kita pakai. Oke, seharusnya ini. User, enter. Oke, kita buka filamen user. Undivided. From. Filamen from. Oke, udah dia. Kita coba cek dulu ya di sini. Getting started. Slash admin. Jadi kita buat research di sini. Kita cek dulu resource-nya. Oke, jadi ini dashboard admin itu tadi kita masuk pakai yang ini ya teman-teman. Baru kita bikin resource buat usernya.
Ini kita silang dulu mungkin. Kita lihat dulu di sini. Tables action. Kita akan mulai otak-atik tapi nggak dari sini. Kita pertama mau create a profiles of service. Hmm, admin panel ini. Oke. Di sini memang kenapa error sebenarnya? Gampangnya itu dia ada perbedaan sintak ya antara versi yang 3.2 dan 3.3, dan ini tuh kalau kita jalani pakai filament 3.2 insya Allah eh, apa namanya dia bakalan ada kayak gini. Jadi saya udah ini ya siapin buat solusinya. Nah, untuk yang warna ember ini em, sebenarnya kita cuma perlu ganti dia pakai yang kode. Nah, di sini udah saya siapin kemarin mana ya? Sebentar. Nah, di sini oke, ke atas sedikit. Hmm, kita pakainya gini. Nah, ini kalau kita pakai ini dia bakalan error. Jadi kalau kita pakai ini, nah jadi angka ini tuh kode ya untuk mendefinisikan si embernya. Oke, nggak masalah. Baru kita ke sini. Filament form skema. Oke, ini ada beberapa ini ya biasanya ada factor itu kadang bukan error runtime gitu. Jadi bisa jadi ininya tuh nggak ngebaca aja gitu. Nah, kalau udah gini kalian bisa cobain pakai ini nih. Composer dan autoload dulu, Ctrl C. Ini di Ctrl Batik ya, kita nyalain lagi ininya. Nah, pas di sini kalian enter. Biarin dia nge-green wrapping. Kalau udah kalian close dulu, baru masuk lagi kita. Biar apa? Biar dia itu. Nah, jadi kayak dia itu ngebikin ini apa namanya di load ulang gitu, sehingga data-datanya mungkin yang tadinya nggak kebaca jadi kebaca. Nah, lihat sekarang yang tadinya error sekarang sudah tidak error. Jadi gitu, kalau teman-teman dapat masalah kayak tadi, coba jangan diubah dulu codingannya tapi coba masukin di composer dan dash auto load gitu. Jadi itu kadang tuh Intelect testnya tuh masih belum tahu karena change-nya change lama gitu. Jadi kita load ulang change-nya. Kalau udah kita load ulang, nah mungkin dia bakalan hilang tuh errornya. Oke, kalau sudah di sini, ini ada yang mau saya ubah-ubah ya beberapa. Pertama yang di bagian sini, untuk widgetnya kita lihat dulu dashboard load. Nah ini filamen ini pengen saya hilangin. Nah itu hilangin ini. Kalian ke bagian ke app filament admin panel provider nih, kalian tinggal gini. Terus kalian kontrol tanda miring gitu, counter slash biar dia jadi komen. Kalau kita jalanin dia bilang aktif lama. Biasanya kalau lama gini bau error, tau nggak aman. Oke, dia udah hilang. Kalau udah hilang
Kita kan main di sini. Kita ke user. Salah. Mungkin di tulis kali ini kita bakalan banyak menggunakan ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, di sini. Di sini tuh masih polos banget. Kita kan ini kan dia kan seperti form buat bikin create user. Nah, kita di sini bakalan coba bikin ngatur itu biar apa aja sih form-form yang bisa kita isi. Kalian tinggal buka app ke filament resources. Nah, ini hasilnya ada banyak ya. Tuh. Pas kita bikin tadi resources tadi itu kita pakai ini. Akhirnya masih. Nah, ini filament resources user itu akan bikin 3 file lagi. Nah, ini kita punya ini user resources PHP. Nah, kita akan main di sini. Kita tutup aja. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang, ini kan satu tabel untuk kayak tabel form gitulah buat bikin akun baru gitu misalnya kita satu akun user. Ini kita kan berarti ngotak-ngatiknya di sebelah sini nih. Public static function form gitu karena dia bikin form gitu. Nah, ini tinggal kita hapus aja gini. Kita mulai nih. Misalnya pertama kita bakal bikin name ya. Jadi teman-teman bisa gini. Forms. Nah, ingat. Selesai jangan sampai kebalik. Komponen text input make name nama gitu. Atau sini tambahin gini. Required. Tambahin kolom. Ini kolom pertama udah jadi. Kita mau lihat di sini nanti akan muncul. Nah, kolom nama gitu. Dan ini harus diisi gitu ya. Oke, kita bikin lagi. Email sekarang. Email. Terus kita bikin lagi. Tentang apa lagi? Kalian bikin lagi. Buat Oke. Untuk yang email lah, dia nggak sesimpel ini ya. Dan ini kita sulit. Biarin dia sintaknya error. Kenapa? Karena seharusnya untuk dari from apa sih tabel 1 ke tabel 2 tuh harus kasih koma. Nah, sedangkan ini kan kita belum selesai ya buat tabelnya ya. Jadi biarin aja. Gini lagi. Yang jelas sama dia required. Oke, saya mau kita tambahin label ya buat namanya. Labelnya email address, terus email, habis itu max length kita kasih maksimalnya. Begini max length ini 225 aja. Terus terakhir kita kasih Unicode beginner record true. Enter, kita koma. Oke. Terus kita kasih ganti lagi email underscore verified
add jadi terverifikasi email ini kapan gitu ya. Required dia bukan required, pakainya ada label sama default. Label isinya label email verified add, terus kita kasih defaultnya kapan, default no. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat ya, nanti di sini kita bikin dua kolom lagi, itu tentang email address-nya, kita bisa masukin email di sini. Dan kalau kita di sini masukin bisa bebas, gini itu kan input masuk. Tapi kalau di sini kita harus menggunakan sintaks email gitu. Jadi admin@gmail.com itu harus. Kalau nggak nanti dia error. Dan karena dia required, jadi harus wajib dimasukin. Nah, ini adalah email verified up gitu. Kapan emailnya terverifikasi gitu. 2025, 09, 16 gitu. Jadi no, yang waktu paling barunya. Kita bikin satu lagi. Pasport ya. Oke. Ini kita ganti password. Ini jangan lupa kasih koma dulu biar error. Oke. Untuk password ini kita harus required juga, cuman requirednya nggak biasa, tapi nanti dulu kita masukin dulu password ya. Jadi bentuknya itu dia harus sebuah password gitu. Password, oke. Terus gini, gini. Kita kan tambahin namanya dehydrate and state and state. Nah, requirednya itu nggak beda jauh, kita coba ke pn live wire live wire live wire go live instant for fm live wire here goal. Oh salah, tutupnya di sini sih harusnya. Nah, create record save password, kita gini sak udah jadi. Ini buat masalah pasportnya. Nah, kalau udah kita bikin passwordnya, mungkin nih saya mau nunjukin dulu.
Hmm, sebentar. Oke, jadi tadi kita menggunakan namanya required. Jadi required itu seperti yang saya bilang itu khusus biar dia file wajib diisi gitu. Nah, terus kalau label ini kan untuk tampilan labelnya ya. Jadi kayak labelnya ini apa gitu, buat apa gitu. Nah, terus kalau email dia akan memvalidasi bahwa dia harus masuknya itu berupa email seperti yang saya bilang tadi. Jadi ada .com-nya, ada e.com gitu, misalnya gmail.com. Kalau teman-teman ngasal masukinnya nggak bisa gitu, atau yahoo.com. Jadi harus kayak gitu. Misalnya ucok yahoo.com. Kalau teman-teman masukin ucok doang, dia bakalan invalid karena dia udah ada validasinya. Kita pakai email. Maksudnya itu maksimal panjang karakternya. Nah, kenapa kita pakai unique ignore record gitu? Jadi di database dia harus unik, nggak boleh ada dua data yang sama gitu. Jadi nggak bisa gitu kan. Nah, kalau misalnya email private itu apa namanya, buat kapan dia terverifikasinya lah ya gitu. Nah, terakhir buat password, itu password itu dulu kayak tadi buat valid nanti. Jadi password ini kalau kita udah pakai uh, kayak gini, dia bakalan setiap kali ditampilkan itu nggak kelihatan gitu, jadi langsung hidden otomatis gitu. Nah, the hidden rate itu adalah apakah value ikut disimpan ke DB. Jadi di sini baru ada function lah gitu. Jadi kalau filenya ada isinya, jadi kalau misalkan file ada isinya, dia bakalan otomatis dikirim tersimpan di DB. Jadi kalau kosong saat edit user, password lama tetap dipakai, tidak dihapus. Gitu. Jadi karena apa? Password lama bisa dipakai karena udah kesimpan di database, gitu teman-teman. Nah, di sini ada required lagi, kita pakai ini. Tapi ini kan kita pakai function lagi ya. Ini adalah artinya password wajib isi hanya bikin user baru. Gitu. Jadi kalau kita nggak bikin user baru, kita nggak perlu isi password, dia udah otomatis. Oke, kita sekarang kita akan lihat hasilnya. Di sini udah jadi ya. Oke, kita coba bikin ya. Kan kalau tadi kita udah bikin admin, kita bisa bikin admin 2. Admin 2 gitu. Email address-nya hmm, Bahlul 123 gmail.com. Passwordnya misalkan Bahlul 123. Kita create, nanti kita dapat notif kalau dia berhasil nge-create. Internal server error. SQLite. Tadi nggak masalah. Sekarang ada ini. Kenapa nih? Saya coba tanya AI ya, karena saya nggak tahu ini apa-apa. Karena kita belajar bareng-bareng. Hmm,
Oke, kita lihat dulu di sini. Name-nya ada di forms komponen text input make. From components text input make name nama required max length. Kita coba lihat di migration tuh ada di database migration user name. Oke. Mungkin yang di sebelah sini harus kita ubah kali ya. Di name ini. Terus PHP artisan migrate flash on biar dia itu bisa benar. Oke, udah down semua. Harusnya sekarang udah jalan. Nah, kita coba login ya. Bahlul. Kita login di pakai ini. Admin gmail.com admin. Nggak mau. Ya. This credential do not match our records. Kesimpan. Coba kita lihat di database kita nih. SQLite user. Masa nggak ada yang satu kesimpan? Kita bikin ulang coba admin. Login. Coba kita dulu. Admin 1 gmail.com admin. Nah, oke. Kita masuk lagi, kita ke sini. Seharusnya nih ya, kita di sini tuh bisa nampilin berapa akun yang udah ada di sini, gitu, berapa user gitu. Caranya kita bikin di sini. Ini udah pakai lagi. Jadi itu tadi gini, errornya tadi itu adalah pas kita ngirim data itu ada perbedaan. Di sini saya pakainya name. Tadi kan di sini saya pakai nama gitu ya. Tapi di migrate-nya itu name gitu. Iya name gitu. Jadi makanya karena ada perbedaan huruf dia nggak kirim dan nggak kebaca. Jadi memang harus sama ya yang di form dan apa yang kita migrate gitu. Tuh kalau ada perbedaan nanti bisa error. Nah kalau ada perbedaan gitu kalian tinggal samain habis itu pakai migrate refresh atau di migrate refresh lah. Nah kalau ini tadi buat bikin from di new user ini, kalau kita pengen nampilin data-data di sini, kita bisa bikin from-nya di sini nih, columns.
Ini kolom ini kita akan bikin formnya. Sebenarnya formnya gampang, lebih simpel bikinnya. Kita langsung aja tables slash columns slash text column make uh, string name. Ini shareable. Kenapa saya pakai ini? Biar nanti tuh dia bisa di search gitu. Kalau nggak pakai ini dia nggak bisa di search. Oke, Ctrl C. Kita kan punya name terus eh, ada name, email, password. Oke, ini kita ganti email, nanti email verified at ini. Dia bukan pakai shareable, tapi kita buat dia pakai gini. Di bosankan oke. That time sortable pakainya. Nah, kenapa kita pakainya sortable? Biar dia itu bisa nanti diurutin dari mana ya. Misalkan kita dari yang paling dulu atau yang paling baru gitu. Oke, salin lagi aja. Karena itu kan kapan email terverifikasi ya. Nah, terus di sini saya pengen bikin lagi kolom yang ngejelasin created at. Jadi kapan dibikinnya gitu. Mungkin ini aja yang perlu kita tampilin di awal. Kita coba refresh. Nanti kita, nah ini kita punya satu akun nih, admin ini email verified at. Nah coba kita new user dulu sini ya, admin admin 1 email.com admin. Misalnya gantilah admin 2 created. Oke. Nah kalau kita lihat nanti di sini email verified at kok nggak jalan ya. Sosok kelihatan verified at-nya. Kayaknya ada yang salah deh tadi di codingnya. Ini masih pakai text input. Harusnya jangan, dia bukan text input, tapi dia pakainya date time feature. Oke, kita coba lagi. Harus ulang. Lima setting. Aduh, admin 1 2 3 4 5. Ayo.
black 5 4 3 2 1. Aduh, 5 4 3 2 1. Oke, biarin deh, nggak apa-apa. Ini actionnya kan edit doang ya. Kita sebenarnya bisa nambahin beberapa action lagi, teman-teman. Di bagian sini nih. Shift ini hapus. Ngawur. Ini jangan dihapus. Salah. Sorry. Ini kan ada edit ya. Kita bisa tambahin delete. Yang satu lagi tuh kita bisa tambahin yang namanya view. Oke. Kalau teman-teman lagi, nah lihat ada edit buat ngedit, terus ada view buat melihat, sama ada delete buat ngapus gitu. Saya masih penasaran sama satu hal ini yang ini bagian ini. Kita lihat dulu. Forms, component, dan component, and my startup app. Label, and startup app, look now. Oke, mungkin nanti di video berikutnya kita akan. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadiin kayak titik 3 gitu. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Gini, kan? Ini kita Ctrl X dulu. Ini kita Ctrl X dulu. Ini kita ganti action group. Baik. Dan yang ini. Terus kita sini kita bikin deh. Oke, kalau gini kita jalanin lagi. Ada jadi titik 3 gini. Kalau modelnya tidak bisa. Sekarang yang kedua ini pengen kita delete aja. Oke. Mungkin gitu sampai video kali ini untuk pengaturan awal di filament kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.